Izin bertanya, Bunda, Ya, baik. bagaimana cara orang tua menetapkan pola asuh yang baik dan mudah untuk diterima oleh anak-anak? Sedangkan di sisi lain, terkadang sifat anak itu berubah-ubah, gitu, Bun. Nah, itu. Ini gimana, Bun? Mau langsung dijawab atau saya bacakan dulu pertanyaannya? Ini sudah ada 3 yang bertanya yang masuk Ya, saya. ya. Boleh juga dibacakan 2 lagi. Boleh. Oke, selanjutnya ini dari Ibu Fridayani dari Al-Qudwah. Bunda izin bertanya, bagaimana cara membangun keberanian dan kemandirian pada anak usia remaja? Ini dari Bunda Fridayani ada 2 nih, Bun. Satu lagi, apakah memposisikan orang tua sebagai sahabat kepada anak dapat menurunkan rasa hormat anak kepada orang tua, serta bagaimana pola asuh anak remaja yang sesuai syariat Islam. Satu lagi dari Ibu Siti Khalifah dari Rangkas Bitung. Pertanyaannya, bagaimana menjadikan anak menjadi soleh seperti Nabi Ismail? Itu yang tadi sudah bertanya, 3 dulu ya, Ayah Bunda yang saya bacakan. Ini udah mulai banyak masuk pertanyaan nih ya. Mudah-mudahan kita sempat bisa dijawab oleh Bunda. Baik, silakan Bunda dari 3 penanya tadi, monggo silakan untuk dijawab. Ya, baik. Tadi ada Bunda yang bertanya bagaimana supaya menjadi Nabi Ismail. Bunda baca tuh kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ulang-ulang dan minta sama Allah kasih petunjuk, kasih hikmah bagaimana saya bisa menerapkan ini. Ya, jadi baca kisahnya. Ya, oke. Jadi yang nomor 4 udah saya jawab ya. Baik. Kemudian parenting yang baik gimana sih gitu ya? Ya harus belajar. Tadi saja kita dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kita bisa mengambil banyak pelajaran. Memang harus belajar. Belajar ini kita merangkaikan puzzle-puzzle pola asuh. Memang anak ya dia berubah itu karena berdasarkan ya umurnya, kemudian juga karena berbeda dia otak laki-laki perempuan, berbeda wataknya, ya itu yang harus dipelajari, berbeda bakatnya. Jadi pelan-pelan baca, belajar. Habis belajar langsung lihat lagi anaknya. Oh, ini anakku kalau yang laki-laki ya dia begini. Pada saat anak laki-laki masih usia balita atau bahkan SD, energinya masih banyak. Makanya lari sana, lari sini. Belum lagi gaya belajarnya. Oh, ini anak laki-laki saya yang usia SD, gaya belajarnya ya gaya kinestetik, makanya kemana-mana nggak bisa duduk tenang, dia harus bawa gadgetnya untuk belajar online, lari sana lari sini, itu harus dipelajari gitu. Anak perempuan lagi lain, cara kita menghadapinya, usia juga beda. Tadi ada juga yang bertanya di remaja bagaimana menanamkan keberanian dan kemandirian. Kasih contoh, Bun. Kalau Bunda mandiri, di aja di rumah aja. Bunda misalnya habis makan, Bunda yang sendiri bawa piring ke dapur, anak kan melihat. Ya, bisa juga kita, yuk piringnya bawa ke dapur masing-masing kan. Yang begitu-begitu terus setiap hari memang harus ya. Anak lihat bundanya juga yang rapikan tempat tidur, walaupun mungkin ada yang bantuin, tapi khusus untuk kamar Bunda lah yang merapikan. Ya, anak lihat itu namanya mandiri. Ya, berani itu kan bukan hanya berani keluar malam atau berani ke tempat gelap, kan bukan hanya itu ya. Berani mengatakan apa yang sebenarnya. Kan anak-anak remaja tuh mereka kan akan lihat tadi. Ya, jangankan remaja, mulai dari kecil dia akan lihat. Nah, akan lebih mudah kalau anak dari kecil dia melihat, mendengar ya orang tuanya memberikan keteladanan. Makanya pas remaja udah enak aja, udah enak. Apalagi dimasukkan ke sekolah yang bagus ya, Masya Allah. Salah satunya tadi ini ada Qudwah Care ya, Masya Allah. Itu kan orang tua udah harus dari awal ini ya menyiapkan semuanya gitu, sehingga nanti pas remaja ada perbedaan sedikit, yaitu hormon yang sangat menjadi luar biasa, jadi banjir. Anak laki-laki yang tadinya testosteronnya cuma 1 cangkir, keluarnya ini 1 galon. Anak perempuan estrogennya 1 cangkir, keluarnya ini jadi 1 galon gitu kan. Nah, ini tinggal kita berubah sedikit, tapi memori mereka dari kecil sudah tertanam keteladanan orang tua. Wah, terlambat Bu Aisyah, nggak ada kata terlambat, lakukan aja sekarang. Udah remaja, anak saya sudah lakukan, nggak apa-apa, memori tetap jalan ini sampai tua, kita memori tetap jalan.
Ya, hanya memang lebih beruntung orang-orang yang dari kecilnya anandanya sudah diberikan keteladanan. Itu lebih beruntung lagi. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Bagaimana sih memposisikan orang tua ke anak? Jadi gini, orang tua tetap orang tua. Ya. Ayah, bunda tetap ayah dan bunda dengan peran masing-masing. Ya, anak harus tahu itu. Ibu adalah ibu, ayah adalah ayah. Ya. Karena sahabat ini sering dikonotasikan ya untuk peran teman sebaya, yang sangat intens, yang bisa bicara ala apa adanya dengan teman sebaya ini dan tanpa ya kadang aling-aling istilah. Anak sama ibu tetap harus dia ngerti itu ibunya. Ya, bukan temannya. Bukan sahabatnya. Itu ibunya. Sehingga dia nggak boleh ngomong asal-asalan. Ya. Misalnya anak saya, Aisyah, ya sembarangan gitu, nggak ada kata ibunya. Misalnya. Lo gitu banget sih, misalnya gitu ya. Walaupun mungkin buat budaya tertentu, mungkin kamu itu lo, tapi mungkin itu buat budaya di rumah saya itu, saya nggak mau dipanggil lo. Ya. Jangankan gitu, anak saya bilangin saya, ih dia, saya nggak mau bang, dia anak-anak memanggil saya dia, ibu. Gitu. Ya. Tapi kan ibu harus lembut, iya, ibu yang lembut, ibu yang lembut. Ya di Ali Imran 159 kan kita diminta lembut pada anak-anak, pada mereka. Ibu yang lembut, ayah yang lembut, bukan ayah yang bersahabat. Ini kadang-kadang suka kebalik-balik kita nih. Saya lagi sering mensosialisasikan ya menempatkan lagi pada yang benar. Ya. Kita nggak sanggup Bunda, misalnya menjadi sahabat anak yang konotasi sahabat itu kan teman tuh, ya dipanggil panggilan saja sudah logo aja udah saya sih nggak sanggup, ya atau dia ngomong sebagaimana terbukanya dia ngomong sama temennya dengan bahasa gaya sekarang, ya kita ibu tetap nggak sanggup. Tapi bahwa ibu ya menjalin komunikasi yang lembut itu lembut. Itu lembut. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim juga pada anaknya lembut dia bertanya. Ya. Bertanya. Oke? Nah, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan empat-empatnya sudah terjawab ini insyaallah. Mohon maaf kalau memang tidak detail karena mungkin masih ada kesempatan lagi yang lainnya ya. Baik, terima kasih banyak Bunda atas jawabannya. Insyaallah. Alhamdulillah tadi sudah bergabung bersama kita yaitu Kiai Haji A'la Radbi LC. Beliau adalah Ketua Yayasan Islam Qudwatul Ummah.